Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Pamela Hana Mulia. Dan saya Misya Dana Mulia. Kami dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Nah, kali ini kita akan menuju ke suatu tempat. Mungkin tempat tersebut terdengarannya asing, padahal tempat tersebut sangatlah bersejarah loh. Nah, pada tempat tersebut terdapat makam keturunan Kerajaan Mangkunegara. Pasti kalian ingin tahu sekali kan? Yuk ikuti kami. Ayo. Kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang mungkin bagi sebagian orang tempat ini terdengar asing. Padahal tempat ini merupakan tempat wisata religi, di mana terdapat makam keturunan kerajaan. Makam ini merupakan makam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I, alias Pangeran Sambernyowo, alias Raden Mas Said. Dari kota Solo berjarak sekitar 37 km ke arah timur jurusan Solo Matesi, sedangkan dari Tawangmangu berjarak 3 km ke arah barat. Nah, sekarang kita telah sampai di Astana Mangadeg. Yuk terus ikutin kita. Nah, sahabat, setelah melewati pintu masuk, kita langsung dapat melihat informasi mengenai pembangunan Astana Mangadeg dan para pengembannya. Jadi, di sini tertulis bahwa Astana Mangadeg itu dibangun pada 12 Oktober 1970. Nah, sahabat, untuk yang belum tahu di mana letak posisi Astana Mangadeg ini, jadi letak posisi Astana Mangadeg ini berada di barat lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Girilayu, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Yuk kita lanjutin, ayo. Beliau disemayamkan di Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, di puncak bukit yang terletak pada ketinggian 750 meter dari permukaan laut. Nah, jadi sahabat, Raden Mas Said itu adalah pendiri Praja Mangkunegaran atau sebuah kadipaten agung di Jawa, bagian tengah, selatan, dan termasuk pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegaran, sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Wulan. Raden Mas Said meninggal di Surakarta tanggal 28 Desember 1795, ketika beliau berusia 90 tahun. Religi ini tidak mematok biaya sedikit pun. Cukup memberikan uang sukarela pada kota amal yang telah disediakan. Wisata Astana Mangadeg ini dibuka selama 24 jam setiap harinya. Para peziarah datang paling banyak ketika hari-hari tertentu, seperti malam Jumat, hari libur, dan bulan Suro. Begitu. Yuk. Jadi setiap pengunjung atau peziarah yang akan memasuki kompleks pemakaman harus lapor terlebih dahulu ke pos penjagaan serta mengisi daftar pengunjung. Nanti diserahkan di atas sana. Tak jauh dari pos penjagaan, terdapat masjid yang digunakan untuk bersembahyang, tempat istirahat bagi para pengunjung. Masjid ini bernama Masjid Kyai Nur Hasan Nuriman. Perjalanan menuju makam terasa menyegarkan dengan adanya pepohonan besar di hutan yang lebat. Berjalan menapaki anak tangga demi anak tangga di antara pohon-pohon beringin tua dengan akar-akar menjalar, mencengkeram kokoh di tanah, sungguh suatu kemewahan tersendiri bagiku. Nah sahabat,
Setelah kita menapaki beberapa anak tangga, akhirnya kita sampai di Tugu Belah. Pada Tugu Belah ini kita dapat melihat monumen Tridharma yang ada di atas dari Tugu Belah ini. Udah yuk kita lihat. Yuk. Ya sahabat, inilah yang dinamakan Monumen Tridharma. Pada monumen ini terdapat tulisan Tridharma yang menjadikan ciri khas dari monumen ini. Monumen Tridharma diresmikan oleh Bapak Soeharto selaku pelindung Yayasan Mangadak. Diresmikan di Surakarta pada tanggal 8 Juni 1971. Sepanjang perjalanan terdengar kicau burung bersahutan. Di dasar jurang terlihat sungai mengalir di bebatuan. Suara gemericik air sungai terdengar sampai di puncak bukit begitu menyegarkan. Dari sini kita masih dapat melihat bukit-bukit yang lebih rendah, yang tampak seperti gundukan hijau diitari oleh pesawahan milik warga yang ijo royo-royo. Setelah melewati lika-liku tanjakan, sampailah kita di Gapura Agung. Gapura Agung merupakan pintu masuk ke pemakaman di Astana Mangadak. Nah, untuk para peziarah ataupun pengunjung diwajibkan berbusana yang rapi. Bagi wanita diwajibkan memakai jarik nyamping, sedangkan bagi pria diwajibkan memakai pakaian kejawen lengkap, pakaian nasional maupun seragam dinas. Sahabat, akhirnya kita sudah sampai di pintu masuk pemakaman. Tetapi sayang sekali kita hanya dapat menemani kalian sampai di sini saja. Karena kenapa, Mel? Karena kita tidak boleh mengambil gambar di area pemakaman. Ya. Ada larangan khusus di daerah pemakaman, yakni mengambil gambar ataupun foto di area Kedaton 1 terletak di tengah, Kedaton 2 terletak di wetan, dan Kedaton 3 yang terletak di kulon. Nah, kalian ketika ingin masuk berziarah dan melepas alas kaki, kalian bisa taruh alas kaki kalian di tempat yang telah disediakan. Terasa sekali hawa mistis dan semangat kepahlawanan Kanjeng Gusti Pangeran Sambernyawa yang masih melingkupi Astana Mangadak ini. Walaupun tubuhnya telah kembali dalam pelukan Ibu Pertiwi ratusan tahun yang lalu. Namun, jiwa dan semangatnya tetap abadi. Energi dan pamornya tetap mengayomi anak cucunya. Berdiri tegak tak lekang oleh zaman seperti Bukit Mangadak yang tetap tegak berdiri menjadi payung bagi keseimbangan ekosistem alam sekitarnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mangadak sungguh menjadi tempat menapak tilas yang sakral, penuh sejarah sekaligus indah. Di bukit ini pula, Kanjeng Eyang Pangeran Sambernyawa bersemedi. Sekian perjalanan kami hari ini di Astana Mangadak. Cukup menyenangkan ya sahabat. Sekian, terima kasih sahabat MGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.